akhirnya telah menyuburkan gereja dengan darah mereka. Dari piala Tuhan mereka telah minum dan menjadi sahabat-sahabat Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, saudara-saudari, umat wilayah Sang Timur yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita berkumpul bersama untuk merayakan perayaan Ekaristi Kudus ini. Kita bersama tapi kita berbeda. Itu saya pikir tema yang luar biasa. Bersama kita berbeda. Tapi dengan kebersamaan itu kita akan menyumbangkan seluruh ide, seluruh bakat-bakat kita untuk suatu kebersamaan yang lebih bagus, yang lebih baik lagi. Untuk membangun iman yang teguh kepada Tuhan itu juga harus butuh bersama, butuh kebersamaan. Jadi gereja sangat menekankan komunio itu. Komunio itu artinya kebersamaan. Gereja itu sendiri adalah persekutuan. Kalau orang tidak bersatu, orang tidak bersama, maka kita pasti tidak akan kuat dalam beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berbicara dalam kitab suci, di mana satu atau dua atau tiga orang berkumpul, di situ aku hadir, di situ aku ada bersama mereka. Pendasar kitab suci ini yang membuat gereja sangat menekankan kebersamaan atau persekutuan itu. Maka semoga umat wilayah Sang Timur senantiasa bersama, bersatu, kompak untuk membangun wilayah Sang Timur dengan baik dan juga membangun iman yang baik itu atas dasar kebersamaan. Agar perayaan Ekaristi Kudus ini berkenan di hadapan Tuhan, terlebih dahulu kita memohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kita. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gereja untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasul-Mu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Berkatilah dan juga menerahkanlah rahmat kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada seluruh umat yang ada di wilayah Sang Timur, agar mereka tetap beriman teguh kepada Engkau dalam seluruh tugas pekerjaan dan pelayanan mereka. Semua doa dan permohonan kami sampaikan kepada melalui perantara Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahayanya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Nilai inti suci menurut karangan Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, saudara-saudari, umat wilayah Sang Timur yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Luar biasa, saya bisa diundang untuk bisa bersama dengan umat dari wilayah Sang Timur
Tadi malam saya bisa di Sampera. Saya bilang ini mungkin bisa terakhir saya dengan kamu, karena dalam waktu dekat saya akan berangkat ke tanah misi. Kemarin saya baru pulang dari negara asal saya, Timor Leste. Saya pergi kunjung keluarga saya di Timor Leste. Saya tinggal di kampung yang unik sekali, sehingga saya pergi ke sana hanya 3 hari di kampung karena saya takut hitam. Karena sudah tinggal lama di Jakarta agak putih sedikit. Kalau kembali ke kampung nanti saya takut hitam. Makanya hanya 3 hari di kampung, saya kembali ke ibu kota Timor Leste di Dili, tapi tetap hitam. Karena di sana juga panas, ya bukan main-main. Di Timor Leste di Dili 3 hari, lalu saya kembali ke Kupang, dan 2 hari lalu saya tiba kembali di Bekasi. Lalu persiapkan diri untuk seterusnya pergi ke tanah misi, pergi bertemu orang hitam lagi nanti di Angola. Nah, itu di luar teks ya. Mari kita kembali kepada teks. Setelah itu baru di luar teks lagi tidak apa-apa. Bacaan Injil hari ini berbicara mengenai 2 tokoh yang pestanya kita rayakan pada hari ini, yaitu Petrus dan Paulus. Pasti umat sudah sangat kenal 2 tokoh orang beriman ini, yaitu Petrus yang kata Tuhan Yesus tadi, kepada Petrus akan kudirikan jemaatku di atas batu karang ini, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lalu kalau Paulus, sebelumnya dia Saulus, dia orang berdosa, tetapi dia bertobat mengikuti Kristus, mengikuti Yesus, sampai dia menumpahkan darahnya demi mewartakan kabar gembira Injil. Jadi 2 tokoh yang beriman teguh kepada Tuhan. Kemudian mereka mengatakan bahwa pertandingan kami sudah selesai, atau dalam bacaan kitab suci tadi, kami sudah menyelesaikan pertandingan ini dengan sangat baik. Maka mereka mendapat kemuliaan, mereka mendapat kebahagiaan yang sepenuhnya hanya di dalam Kristus. Dan di dalam bacaan Injil, Yesus bertanya kepada mereka semua, siapakah aku ini? Ada yang menjawab Elia, ada yang menjawab Musa, ada yang menjawab Mesias. Jawaban-jawaban ini juga mewakili kita semua. Kita yang punya pengalaman iman kepada Tuhan yang kita iman itu. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu, Tuhan hadir menyelamatkan kita. Kita bisa menyebut Tuhan yang menyelamatkan kita itu sebagai guru, sebagai seorang dokter yang bisa menyembuhkan kita, berbagai macam julukan yang kita berikan kepada Yesus sebagai sang penyelamat itu, sang timur yang membawa terang itu. Maka kita bisa menyebut Yesus itu berbagai macam. Ada yang disebut sebagai guru tadi, dia menuntun, membimbing perjalanan hidup kita. Ada yang sebagai dokter, dia sakit berat, lalu dia berdoa, dia sembuh. Tuhan itu sebagai dokter bagi saya. Dia bisa menyembuhkan segala penyakit dalam diri saya. Banyak sekali kita bisa memberikan jawaban macam-macam. Tapi Petrus tadi dia bilang, engkau adalah Mesias. Mesias. Dia hanya percaya bahwa Mesias sang penyelamat. Maka kita yang beriman kepada Tuhan itu harus percaya Mesias itu sebagai satu-satunya penyelamat, bukan Mesias yang lain atau bukan Mesias yang lain. Kalau yang sekolah itu
pasti senang dengan Messi dan Ronaldo. Kalau saya Ronaldo, karena memang kami Timor Leste itu kebanyakan fansnya Portugal. Karena budaya Portugis, maka kalau Portugal main itu dili heboh, pasti demo, pawai kemana-mana. Jadi itu fans. Jadi fans yang kita orang Katolik yang paling utama itu jangan hanya pada bola, pada artis, tapi harus pada Tuhan Allah. Maka kita mendekatkan diri, mau selalu dekatkan diri kepada Tuhan supaya kita diselamatkan, supaya kita bisa bertobat seperti Saulus yang menjadi Paulus, supaya kita juga beriman teguh seperti Petrus. Iman itu seperti batu karang yang kuat sekali kepada Tuhan, tidak goyah, kokoh, teguh, supaya kita diselamatkan oleh Sang penyelamat itu, Sang Timur itu, bayi Yesus yang lahir di bagian timur, lalu mereka di Yerusalem, lalu mereka datang dari timur untuk mengunjungi bayi Yesus itu. Jadi wilayah ini diberi nama pelindungnya Sang Timur. Jadi kamu itu berlindungkan Yesus, bayi Yesus ya, maka harus selalu beriman teguh kepada Yesus yang adalah Sang Juru Selamat itu, dan mengutamakan persamaan atau kesatuan, selalu kompak, selalu bersatu untuk membangun wilayah Sang Timur yang kreatif, yang mandiri secara iman, mandiri secara ekonomis, dan semuanya mandiri juga secara iman. Jadi tetaplah bersatu teguh dengan Tuhan, bersatu dengan sesama, dan hendaknya kita senantiasa mewartakan kabar kebaikan kepada semua orang. Kalau kesamaan, kesatuan, persekutuan itu tidak dibangun di atas dasar kasih, maka akan segera runtuh. Tapi kalau kita membangun suatu kebersamaan, persekutuan itu di atas kasih, di atas iman yang kokoh kepada Tuhan, maka kesatuan atau persekutuan kita itu akan menjadi kuat, baik itu di tengah-tengah kita sebagai umat Katolik, dan juga kuat secara iman kepada Tuhan yang adalah Sang Juru Selamat itu. Semoga dengan kebersatuan itu kita saling mentaati, saling mengikuti apa yang ada di dalam lingkungan kita masing-masing. Karena Aristoteles mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang hidup di satu pulau sendiri. Manusia itu hidup selalu bersamaan. Maka di dalam suatu kebersamaan itu harus ada aturan yang mengatur kebersamaan kita itu. Maka semoga pengurus wilayah bisa bekerja sama dengan seluruh anggotanya untuk mengatur semua kegiatan dengan baik, supaya hidup kita teratur, karena kita juga mengikuti aturan yang ada di dalam wilayah, juga ada di dalam gereja Katolik secara baik dan benar. Semoga kita selalu bersama antara sesama dan juga bersatu dengan Tuhan yang kita imani. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengakui iman kita kepada Tuhan dengan berdoa. Aku percaya. Aku percaya Dari situ yang akan datang
cinta kasih Allah kepada manusia nyata dalam diri Yesus, berkat Dia kita diperkenankan menghadap Bapa dan berdoa. Bagi para misionaris dimanapun berada, ya Bapa, limpahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris, agar karya kerasulan mereka berhasil dengan baik. Kami mohon. Bagi mereka yang diserahi tanggung jawab baik di gereja, wilayah, dan lingkungan, ya Bapa, bimbinglah mereka yang diserahi tanggung jawab, agar mendasari kewibawaan dengan persaudaraan dan pengabdian yang tulus ikhlas. Marilah kita mohon. Bagi para orang tua dan para pendidik, ya Bapa, luaskanlah kiranya cara pandang para orang tua dan para pendidik, agar tidak terpaku pada adat kebiasaan pada masa muda mereka, melainkan terbuka untuk mendengarkan cita-cita kaum muda dewasa ini. Marilah kita mohon. Bagi kaum muda dan kaum dewasa, ya Bapa, semoga kaum muda dan kaum dewasa berani melihat kemungkinan untuk mengabdikan diri sepenuhnya di dalam gereja sebagai imam, bruder, frater, atau rasul awam. Marilah kita mohon. Bagi kaum remaja yang sedang mencari pekerjaan, ya Bapa, bimbinglah kaum remaja yang sedang mencari pekerjaan, agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, penuh kesabaran, ulet, dan selalu mencoba untuk mendapatkan pekerjaan yang baik seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Bagi warga umat yang telah meninggal dunia di wilayah Sang Timur, ya Bapa, semoga mereka yang telah beristirahat dalam rumah Bapa, Kau perkenankan untuk menjadi pendoa bagi kami yang masih berziarah di dunia ini. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi kami semakin rukun bersatu dalam kata dan tindakan, demi mewartakan kabar keselamatan dari Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah permohonan umat-Mu. Semoga kami selalu mengalami belas kasih-Mu berkat kedatangan Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga doa para rasul menyertai persembahan yang kami siapkan untuk memuliakan nama-Mu. Dan semoga dalam merayakan kurban ini kami menyatakan bakti kami yang pantas bagi-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.